kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Langit pun memuji karya ciptaan-Mu, sungguh baik perbuatan-Mu. Surya tiap hari memancarkan sinar bagi kemuliaan Tuhan. Lihatlah bulan terang, bintang bercahaya, nyanyikan pujian. Jiwaku pun turut di depan tata-Mu, takut dan bersembah sujud. Juga semua umat, makhluk dan ciptaan, sujud dan memuji Tuhan. Tuhanlah yang esa, yang layak dipuji, kini dan selamanya. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama sampai keempat. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Rendahkan hatimu, kenal dosamu,
andai kau terlanjur lakukan dosa, jangan kau teruskan kembali segera. Arahkan langkahmu, ajaib kasih-Nya, dosamu dihapus, diampuninya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ku bersama Yesus semua akan berlalu, derita dan dosa dan hukumanku. Ku mau menyaksikan dan memberitakan Yesus Tuhan, Juru Selamatku. Tuhanku menghapus semua dosaku, Engkau sahabatku, ikut ditebus. Surgamu milikku, bahagialah hidupku berkat Tuhan Yesus. Wahai sobatku, percayalah akan darahnya hidupmu, bahagia selalu dalam hatimu. Tuhanku menghapus semua dosaku, Engkau sahabatku, ikut ditebus. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai nas epistel minggu ini, yaitu
dari kitab Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah, dan kepada anak yatim belahlah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
yang paling jahat pun di masa lalu, jika bertobat menerimamu. Yesus menantimu dan menyambutmu, dengan darahnya kau telah ditebus. Tanyakan dirimu, berapa jiwa yang telah kau bawa kepadanya. Tak cukup dayamu membawa orang, pakai kuasanya sumber kuatmu. Jangan kau berlelah memberitakan sampai mereka ikut Tuhanmu. Bertambah-tambahlah sukacitamu bagi Tuhan Yesus penebusmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu 14 Agustus 2022. Warta Umum 1. Nama Minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-9 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah mengikut Yesus secara total. 2. Anak lahir. Pada hari Kamis 4 Agustus 2022, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak kedua bagi keluarga Bapak Johnson Hendro Simangunsong, Ibu Menar Hasyanti Boru Gultom, alamat sektor Filipi. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat, gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. 3. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, di kebaktian pagi pukul 7 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada 11 orang anak, 6 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan. 4. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Bogor, yaitu keluarga Ibu Jobelina Hotma Duma Boru Limbong, Sada Ina Nama Balu, dengan 1 orang anak mereka pindah dari HKBP Pasar Rebo Resort Pasar Rebo Distrik 8 DKI Jakarta Raya, alamat sektor Nasaret. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja.
5. Peneguhan menjadi anggota jemaat penuh. Pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, pukul 7 WIB di ruang konsistori, gereja kita telah melaksanakan acara penerimaan kembali menjadi anggota jemaat penuh setelah mengikuti katekisasi, karena status keanggotaan jemaatnya adalah jemaat Parguru, yaitu keluarga Heberti Huta Barat, Angelia Agustriana Boru Manalu, dengan 1 orang anak mereka, alamat sektor Peniel. 6. Anggota jemaat belajar atau ruas Parguru telah diterima menjadi anggota jemaat belajar Ronita Boru Simbolon 1 Naposo Bulung, datang dari Gereja Katolik Santo Raimundus Paroki Stasi Sigorat, Santong Mikael Pangururan, alamat Jalan Tanjung 5 Blok K2 nomor 8, Perumahan Alam Tirta Ciomas, Bogor. 7. Meninggal dunia. Pada hari Rabu 10 Agustus 2022 telah meninggal dunia Bapak Porman Pandapotan Siregar, tutup usia 53 tahun, suami dari Ibu Hendra Romauli Boru Sipayung, alamat sektor Peniel. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Kamis 11 Agustus 2022 di TPU Pondok Rajek. Gereja menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. 8. Partangian sektor. Pada hari Kamis 18 Agustus 2022 mulai pukul 19 WIB, ibadah partangian sektor bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2. Tuan rumah dan pelayan partangian sektor adalah sektor Betania, dan sektor lainnya dapat mengikuti melalui Zoom, di mana link Zoom akan dibagikan oleh Sintua sektor melalui WA Group masing-masing. Diminta kepada jemaat supaya hadir mengikuti ibadah partangian tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan. 9. Pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional. Pada hari ini, Minggu 14 Agustus 2022 di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pemberangkatan pendeta fungsional, yaitu Inang Pendeta Ragima Hasitompul STH yang pindah ke HKBP Surabaya, Jalan Kedondong Surabaya, Distrik 17 Indonesia bagian Timur sebagai pendeta fungsional, dan pelantikan Inang Pendeta Rebeka S. Huta Soit MTH sebagai pendeta fungsional di HKBP Bogor yang dimutasi dari HKBP Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta. Dan kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022 di semua ibadah sebagai tanda terima kasih kita atas pelayanan beliau selama ini di gereja kita. Acara tersebut akan dipimpin oleh Amang Preses HKBP Distrik 28 Deboskap, dan acara temu pisah akan dilaksanakan setelah selesai ibadah minggu. 10. Ibadah sekolah minggu di dalam gereja. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado dan mengingat peraturan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh Indonesia, di mana kegiatan peribadahan sudah bisa dilaksanakan 100% kehadiran, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh warga jemaat dan juga orang tua anak sekolah minggu bahwa mulai hari ini Minggu 14 Agustus 2022 ibadah sekolah minggu di gedung gereja akan dilaksanakan di gereja masuk pukul 9 WIB, dan setelah selesai ibadah akan dilanjutkan dengan pengajaran di kelas masing-masing. Demikian pemberitahuan ini dibuat. 11. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari Rabu 17 Agustus 2022 adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Gereja kita akan mengadakan acara perayaan 17-an bersamaan dengan diadakannya kebaktian Padang Seksi Perempuan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 yang diadakan di gereja. Berikutnya yang ke-13, informasi panitia pembangunan.
Sesuai dengan hasil keputusan sermon Parhalado, kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop kantong keempat untuk keperluan panitia pembangunan, yaitu pada hari Minggu 21 Agustus 2022 di setiap ibadah. Marilah kita memberikan persembahan tersebut dengan penuh sukacita. Selanjutnya informasi parartaon. Pelian bulanan dan iuran diakoni sosial sesuai dengan update Bendahara Huria mengenai pelian bulanan dan iuran diakoni sosial di sermon Parhalado, maka melalui warta jemaat ini diminta kepada seluruh warga jemaat di semua sektor supaya menyerahkan pelian bulanan dan iuran diakoni sosial ke Sintua sektor masing-masing atau ke Sekretariat Huria, di mana jumlah jemaat yang telah menyerahkan pelian bulanan dan iuran diakoni sosial di masing-masing sektor dapat kita baca di warta jemaat ini. Informasi distrik, pada hari Senin 15 Agustus 2022, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan konven Pangula Nagoktiki bertempat di HKBP Depok 1. Pendeta yang melayani di gereja kita akan mengikuti konven tersebut. Dan terakhir, warta keuangan. Saldo 5 Agustus 2022 292.922.110 rupiah. Saldo 5 Agustus 2022 untuk ruas Mangurupi Ruas adalah 33.800.000 rupiah. Pemasukan 67.919.322 rupiah. Pengeluaran 239.179.000 rupiah. Saldo per 12 Agustus 2022 adalah sebesar 155.462.432 rupiah. Demikian warta yang bisa disampaikan. Warta selengkapnya dapat kita baca di warta jemaat yang ada di kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu ke-9 setelah Trinitatis diambil dari Injil Lukas pasal 12 yang dimulai dari ayat 49 sampai dengan ayat 53. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Horas, Shalom. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini sulit untuk dipahami. Apalagi yang baru-baru masuk Kristen, ya pasti akan bertanya-tanya, apa sih maksudnya? Bukankah Yesus itu membawa damai? Tetapi kok membawa pertentangan? Kok membawa api? Nah, disinilah kita lihat ternyata ada makna lain yang mau disampaikan oleh Yesus kepada kita. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, esensi atau hal pokok di dalam kehidupan kekristenan adalah bahwa kesetiaan kepada Kristus haruslah merupakan hal yang lebih utama. Sekali lagi, kesetiaan kepada Kristus adalah hal yang lebih utama daripada kesetiaan yang paling hebat di dunia ini. Ini harus kita camkan baik-baik. Sebagai pengikut Yesus, sebagai orang-orang percaya, kesetiaan kepada Kristus di atas segala-galanya. Artinya amanginang, demi kesetiaannya kepada Kristus, seorang Kristen harus bersedia untuk kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan mendapatkan nyawanya. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, itulah makna yang sesungguhnya dari topik minggu kita pada hari ini, mengikut Yesus secara total, secara keseluruhan. Tetapi mari kita lihat amanginang kenyataannya. Masih banyak dari antara orang Kristen yang hidupnya dikuasai oleh kecemasan, yang hidupnya dikuasai oleh ketidakpercayaan, yang hidupnya dikuasai oleh keraguan-raguan, yang hidupnya dikuasai oleh ketidakpedulian, yang hidupnya dikuasai oleh kebingungan. Itu yang kita lihat realitasnya. Saya percaya kita yang hadir di sini dan yang belum hadir, Jemaat AKBP Bogor, tidak masuk di golongan itu. Kita ini adalah orang-orang yang percaya semuanya. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Apalagi Korama tadi, sangat enak lagunya. Harus seperti itu. Masih juan-juan, ya kan? Unak kolam mangit dehon. Ayo dong, cerita ni dongan. Ringgas dua matai merkur. Korama. Sada halubian ni amat ninna.
ahame mulu marjamita mau dohodok manusia haruarin kan. Bukan seperti itu. Saya yakin ini Korama ini sangat hebat, mempersiapkan diri. Tadi juga di bawah mempersiapkan diri. Dan kita semua jangan masuk kepada kelompok orang yang ragu-ragu, yang tidak percaya. Masih banyak dari antara orang Kristen yang hidupnya bergantung kepada dahan-dahan yang lapuk dan rapuh, yang sangat rentan dan mudah patah dan jatuh ke bawah. Dan bukannya dia bergantung kepada pokok anggur yang benar, yakni Yesus Kristus. Dia bergantung kepada dahan-dahan yang lapuk. Tanpa menyebut nama, kita sudah tahu berita yang masih hangat sampai saat ini. Pengikut Yesus bikin malu. Emosi boleh emosi, tapi jangan dong menghilangkan nyawa orang. Itu nggak boleh. Harus berpikir panjang. Berapa yang tersiksa gara-gara emosinya itu? Anak-anaknya. Sepanjang hidupnya terus mereka tersiksa. Nah itu, bergantung kepada dahan yang rapuh, yang cepat jatuh. Jangan seperti itu. Kita pengikut Yesus, apalagi jemaat HKBP Bogor, harus bergantung kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Amin. Apapun yang datang menggoyang kita, karena kita bergantung kepada Yesus itu. Dan Yesus sendiri kok yang mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Berarti kuat, kokoh, tidak akan bisa dijatuhkan oleh siapapun. Kemudian masih banyak dari antara orang Kristen yang hidup dalam tanda kutip pekuburan. Pekuburan ini dalam arti tanda kutip yaitu ketidakbenaran, ketidakadilan, kesombongan, pesimisme, tidak ada harapan, keputusasaan. Makanya tadi kita diingatkan di dalam epistel itu, dalam Mazmur 82, hati-hati. Tugas kita sekarang pengikut Yesus, orang-orang yang percaya, harus peduli kepada orang-orang miskin, harus peduli kepada orang-orang yang tertekan. Jangan kita memalingkan wajah kita dari mereka, harus membela hak-hak orang miskin. Amin. Itu tugas kita. Jangan kita mau hidup di dalam arti tadi pekuburan itu, yaitu ketidakbenaran, ketidakadilan, kesombongan, pesimisme, tidak ada harapan dan yang lain-lain. Jangan. Nah itulah realitas hidup sebagian besar orang Kristen saat ini, yang tidak mencerminkan kesetiaan, yang tidak mencerminkan penyerahan diri total kepada Yesus Kristus. Nah di dalam nats ini Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan untuk merenungkan kembali dengan baik-baik dan bertanya di dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus secara total atau masih setengah hati? Ini juga pertanyaan kepada Amanginang yang membawa anaknya sekarang menerima baptisan kudus. Tanya hatimu Amanginang, apakah kamu sungguh-sungguh membawa anakmu ini sekarang menerima baptisan kudus? Apakah kamu sungguh-sungguh di dalam imanmu membawa dia? Apakah kamu sungguh-sungguh nanti mendidik anakmu ini di dalam Yesus Kristus? Atau nanti di tengah jalan antara suami dan istri masih pabali-balian, ajarilah anakmu itu, aku kerja dulu kata si suami. Datang si istri, kaulah mengajari anakmu itu, aku pergi dulu belanja-belanja. Oh jangan, tanggung jawab suami istri. Katakan hanya yang menerima baptisan. Amin. Bah, esong gali suara. Amin. Ay opet tong nakaningan nagudang na terlebat, biasalah. Marsasak dulu atau apa. Harus sepakat ya, suami istri mendoakan anaknya. Tidak boleh si suami mengatakan, aku kerja, tanggung jawabmu anak-anak ini, enggak boleh. Tidak boleh si istri mengatakan, udah pak, kamu sendirilah mengurus anakmu, aku pergi dulu, enggak boleh. Harus berdua. Nah di situ kita bertanya
di dalam hati kita. Nah, hal ini perlu kita renungkan supaya kita dapat memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan secara terus-menerus. Secara terus-menerus. Tidak boleh kita mengatakan Amanginang, oh minggu ini kan saya sudah ke gereja Pak Pendeta, berarti hubungan saya dengan Tuhan sudah baik. Oke lah hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, secara terus-menerus. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Sebab pada waktunya, nah ini harus kita camkan baik-baik. Sebab pada waktunya penghakiman itu akan datang. Penghakiman. Nah itulah sebenarnya satu makna dari nats kita dari Lukas ini. Penghakiman itu akan datang. Nah di dalam pemikiran Yahudi, penghakiman itu dilambangkan dengan api. Nah kalau kita melihat, kalau kita tadi membaca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Itu berarti bahwa Yesus memandang kedatangan kerajaannya sebagai saat penghakiman. Itu pengertian yang pertama, makna yang pertama. Kemudian makna yang lain di dalam Alkitab ini, api itu melambangkan kehadiran Allah. Api itu juga sebagai simbol untuk memurnikan kita dari apa? Dari dosa-dosa kita. Nah oleh karena itu jika penghakiman itu akan datang dan bahwa Allah itu hadir di dalam kehidupan kita, bahwa nanti dan saat ini kita dimurnikan oleh firman Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk mengikut Yesus secara total. Tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa, harus secara total. Itu topik minggu kita pada hari ini. Kemudian setelah kita mempersiapkan diri, kita juga harus menyadari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kedatangannya tidak akan menyebabkan perpecahan atau pertentangan. Nah itu yang dikatakan di ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus tidak sedang mengajarkan supaya kita ini semua berselisih, tidak. Tetapi Yesus mau mengatakan realitas yang sesungguhnya, bahwa tidak semua orang menerima Dia, bahwa tidak semua orang mengasihi Dia, bahwa tidak semua orang mempercayai Dia. Banyak yang membenci, banyak yang menentang Dia. Nah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini, yaitu pertentangan tadi. Dan itu dimulai dari keluarga. Antara ia secara total mengikut Yesus dan tidak untuk mengikut Yesus. Dan itu kenyataan. Kita diingatkan Amanginang. Dimulai di keluarga, tidak di luaran sana, di keluarga kita kok. Nah itu yang mau dilihat, itu yang mau diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bisa saja seperti ini. Si bapak atau si suami rajin ke gereja. Saya kasihlah dulu contoh korama ya, karena kalian yang hadir di sini. Rajin dia korama. Latihan terus. Bisa saja si istri merepek-merepek di rumah. Eulan na isimaho mudum katanya. Eulan na tu gereja idoho. Eulan na tu soddoho. Eulan na oddoho. Atau si istri rajin ke gereja, si suami bisa ngamuk-ngamuk. Atau si suami berbuat baik, si istri keberatan. Atau si istri berbuat baik, si suami keberatan. Atau suami istri berbuat baik, anak-anak keberatan. Atau anak-anak berbuat baik, si bapak dan si ibu keberatan. Ngapain kau sok-sok berbuat baik, dikatakan demikian misalnya, dan yang lain-lain. Makanya kita Amanginang, di sini Yesus
benar-benar memperlihatkan realitas itu. Itulah pertentangan yang sering terjadi. Yang sering terjadi. Itu hal-hal kecil loh. Pak, ayolah ke gereja, udah jam berapa ini? Udahlah doa, aku masuk ngantuk mak. Pododok kopi, ayolah ke gereja. Mana tuh gereja? Pasak mata biku Tuhan Yesus. Pasak tanu tabiku tempat di dah katanya pula. Malas nayon, bebadia dok. Lah mene mudum do piau. Sering itu tergoda. Malah tuh sih, malas satu gereja, gitu. Lah nih dok. Mari dekorama, malas sama merek korama. Udah nggak stanak, namun saya makan. Malas sama merek sudi, malas sama merek situ. Sama bereng-berengi itu bisa loh, ya bisa. Pertentangan itu. Dan memang itu pertentangan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus itu adalah masalah hati. Nah oleh karena itu amanginang kita diingatkan realitas yang terjadi, pertentangan. Nah oleh karena itu Yesus hendak mengatakan kepada kita semua melalui nats ini, pikirkanlah baik-baik kamang, pikirkanlah baik-baik inang untuk memutuskan apakah kamu akan lebih mencintai kaum keluargamu ataukah kamu lebih mencintai aku. Begitu kira-kira yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Orang yang lebih mencintai kaum keluarganya, ia akan lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan keluarganya dan mengenyampingkan kepentingan Allah, kepentingan Yesus. Tetapi sebaliknya, orang yang mementingkan lebih mencintai Kristus, ia akan mementingkan kepentingan Kristus tanpa harus mengenyampingkan kasihnya kepada keluarga. Disitulah kehebatannya, disitulah rahasianya. Kalau kita lebih mencintai, sekali lagi mencintai keluarga, pasti kita menomor sekiankan Yesus. Tetapi sebaliknya, kalau kita lebih mencintai Yesus, maka kita juga akan beriringan itu mencintai keluarga. Yesus di sini tidak untuk mensahkan kalau ada suami istri yang sering berantem di rumah. Dan ini jangan menjadi alat bagi si suami. Toima, kan Yesus sendiri pema dokon ayolna. Roje Yesus na ba dame to ne ba badai dokter rohana mesi lama ho. Lama tusan na si suami rupani suka-suka saya na suami, tidak, enggak boleh. Yang mau dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, sudahlah, kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan kehilangan apa-apa kalau kamu betul-betul lebih mengasihi aku, lebih mencintai aku, lebih mengutamakan firmanku. Pasti itu tadi akan ikut mengasihi keluarga. Apakah kepentingan Kristus itu? Di Mazmur 82 tadi kita sudah membaca, yakni membela orang-orang miskin dan yang lemah, bersahabat dengan mereka di tengah penderitaan yang mereka alami. Disinilah kita ditantang amanginang, mementingkan kepentingan Kristus kah atau kepentingan keluarga? Mari kita renungkan bersama-sama. Termasuk itu tadi, membela hak-hak orang miskin. Tugas kita itu. Kita tidak bisa membuat argumen apapun yang kita lakukan. Yesus sendiri kok yang mengatakan itu. Asagabe parasi roha kita. Menjadi orang-orang yang berbelas kasihan. Dan Yesus sendiri mengatakan, apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling kecil ini, yang paling hina ini, kamu berbuat kepada saya, kata Tuhan Yesus. Jadi tanggung jawab kita. Tetapi di dalam berbuat ini, di sini kadang-kadang sering bertentangan, ya, kepada orang-orang yang dekat kepada kita, keluarga sendiri. Dari situ, jadi hati-hati kita manginang. Melalui nats ini kita diingatkan supaya kita berkomitmen, supaya secara total kita mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Katakan amin kuat-kuat. Amin. Iya. Dan itu juga yang mau disampaikan kepada orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus pada pagi hari ini.
tanggung jawab ayah dan ibu membawa anaknya masuk ke dalam kerajaan Allah melalui baptisan hapor siaumido nama buah geleng mon terdiri ya. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana imanmu? Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana kehidupan spiritualitasmu? Tanggung jawab kalian untuk selalu tetap bertumbuh. Dan juga tanggung jawab ayah ibu bersama-sama mendidik si anak ini di dalam Kristus, mendidik si anak di dalam Kristus. Bawa dia ke sekolah minggu, ajarkan, bacakan firman Tuhan itu, doakan anak-anakmu ini. Waktu Marguru kemarin saya tanya berapa kali kamu doakan anakmu. Ada yang mengatakan sekali, ada yang mengatakan 3 kali sehari, ada yang mengatakan secara terus menerus, dan ada yang kelabakan menjawab. Kenapa kelabakan? Ya mungkin sekali seminggu didoakan anaknya, itu pun kalau ingat. Gak boleh. Gak boleh ya. Semua kalian bertanggung jawab mendoakan anak-anakmu ini. Katakan amin, hanya kalian. Amin. Amin. Memang sekarang sudah zaman handphone. Ya mungkin lebih banyak waktu kita melihat handphone, yang Facebook lah, yang apalagi yang Twitter ya, yang apa itu IG, Instagram, Instagram, WA. Nah ada lagi yang paling enak sekarang untuk kaum bapak-bapak, game, ya. Ternyata ada game yang bisa dapat keuntungan. Kemarin waktu aku pulang begitu bangganya adikku mengatakan, wah saya dapat untung bah dari game. Untung apa itu? Aku bilang, ya dapat berapa dapatmu? 68.000. 65.000 dapat nasa game. Bangganya huang dia. Stop lah itu, aku bilang gak ada artinya. Ya, katanya ada game sekarang yang menguntungkan, nggak tahulah. Tapi saya yakin kita semua di sini kaum bapak tidak ada yang melakukan itu ya. Amin. Amang nangis di suara ya ke. Amin. Iya. Saya yakin kalau kaum ibu di sini nggak ada mungkin itu ya. Paling mungkin ya tiktokan supaya bisa dikirim. Memasak juga di tiktokan baru dikirim lagi memasak katanya. Makan tempe juga divideokan, dikirim, ya kan? Dikirim. Tetapi pada saat berdoa, aku jarang menonton video sedang berdoa. Maunya inilah kami sedang berdoa. Kalian kirim video, kalian bilang sip juha muda asa martangi yang ngau. Kalian bilang misalnya, kalau saya tantang dulu nanti seksi ama supaya dibikin perlombaan video ama berdoa. Ini kurasa hebat ini. Kita bikin pialanya nanti, kita belikan pialanya kan, piala 1. Ama yang paling hebat berdoa video. Kita bikinlah dulu itu. Karena biasanya kan yang ada ya hanya tiktokan. Macam-macam ininya ya, ada yang lucu-lucu, yang aneh-aneh. Jadi ini melalui nats ini kalian diingatkan ya, yang membawa anaknya menerima baptisan kudus jangan. Kasih waktumu berdoa untuk anak-anak. Ya, katakan amin kuat-kuat. Amin. Iya. Sampai sekarang meskipun anak-anak saya sudah dewasa, ada yang kerja Kalimantan, ada yang kuliah di Malang, kami upayakan itu berdoa melalui video call bersama di rumah. Nah itu. Jadi kedekatan itu, komunikasi ya, komunikasi dengan dengan Tuhan itu perlu. Jangan egois, ini loh. Ya orang tua di sini, jangan egois. Dan doakan anakmu ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi orang-orang yang sukses nanti. Doakan. Sekaranglah mereka ini, anak yang masih kecil bisa bisa dibimbing, bisa dituntun.
Itu tugas kalian, itu tanggung jawab kalian sebagai orang tua, supaya mereka bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Dan itu jugalah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Yesus, supaya kita masing-masing hidup di dalam Kristus dan selalu tetap mengikut Dia secara total, karena itulah yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami penghakiman itu akan datang. Dan Yesus hadir membawa pertentangan, karena banyak Tuhan yang menentang kehadiran-Mu, tidak mempercayai-Mu. Oleh karena itu kami diingatkan supaya kami mengikut Yesus secara total dalam kehidupan kami, mementingkan kepentingan Yesus di atas segala-galanya. Karena kalau itu kami lakukan, kami justru akan mendapat upah yang besar, bukan hanya di sorga, tetapi juga di dunia ini kami akan mendapatkannya. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan itu dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir beribadah pada pagi hari ini, besok dan 1 minggu ke depan. Biarlah mereka bersama dengan Yesus, hidup bersama dengan Yesus, dan selalu tetap setia untuk mengikut Yesus dalam kehidupan mereka setiap hari. Berkati jugalah orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus pada pagi hari ini. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan anak-anaknya ini di dalam iman kepada Yesus, supaya mereka bertumbuh dan setia kepada Tuhan. Kuatkan orang tua, biarlah mereka Tuhan dengan setia berdoa, dengan setia beribadah, dengan setia mendengar firman-Mu, sehingga mereka bersama dengan anak-anak yang Tuhan titipkan untuk keluarga masing-masing bisa hidup di dalam kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sakit, Johansen Pasaribu dan Yosapa Pasaribu, Elna Baban, Boruhalawa, Situa JR Huta Barat Boru Simajuntak, Rustam Haryanja, Nyonya Huta Gaul Boru Panjaitan, Amang US Huta Gaul Boru Panjaitan, Bapak M Lubis Sintua Boru Silain, Bapak R Sihombing Boru Sinaga, Bapak M Nadeak Boru Manurung, Nyonya Napitupulu Boru Pangaribuan, Amang J Siagian Boru Sianturi, Nyonya Siagian Boru Sianturi, Samia Siagian, John Siagian, dan yang lainnya Tuhan yang tidak tertulis namanya di warta jemaat ini, dan juga David Napitupulu, anak dari pendeta kami, Pendeta Yanti yang saat ini terkena COVID. Biarlah Tuhan memberi kesembuhan, biarlah Tuhan memberi kesehatan, biarlah Tuhan menguatkan mereka, sehingga di dalam iman mereka Tuhan selalu berharap akan tangan pengasihan-Mu yang memberikan kesembuhan, kesehatan melalui perawatan lakukan oleh para medis dan juga keluarga, dan juga obat yang mereka makan. Tuhan, biarlah Engkau bersama dengan kami, kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu. Dan juga hari ini akan diadakan acara pemberangkatan Pendeta Ragima yang akan mutasi melanjutkan pelayanan di HKBP Surabaya, dan digantikan oleh Pendeta Rebeka Boruhuta Soit yang akan melanjutkan pelayanannya di gerejamu ini. Biarlah acara itu nanti berlangsung dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau bersama dengan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus menjalani sungai daratlah, nyatakan kasih-Nya padaku dan kau. Roh Kudus-Nya menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan
rumahmu. Itukah kau gunakan senjatamu? Hikmat yang terindah itu firman-Nya, akan kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian makin nyatalah, saling mengasihi sesamanya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai dolan bersama. Saudaraku, mari datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Bila cemas dalam pencobaan dan lemah hadapi penderitaan, mari pandang Yesus juru selamatku, kekuatan baru diberi padamu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Sudah sukacitaku, bila yang sesat kembali padamu, untuk memuliakan Yesus Tuhanku, karena bertemu masuk rumahmu. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Yesus menjalani sungai daratlah, nyatalah kasih-Nya padaku maka. Roh Kudus yang menemani selalu, yang menghapus dosamu dan dosaku. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai tolan bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua.
firman-Mu di rumah-Mu. Itukah Kau gunakan senjata-Mu, hikmat yang terindah itu firman-Nya. Akan Kau peroleh semua darinya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai kolam bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus Tuhan semua. Saudara seiman yang diselamatkan, lindungi dan bawa orang yang sesat, agar kedamaian menyatakan, saling mengasihilah sesamanya. Saudaraku, mari datanglah, bawa handai kolam bersama. Saudaraku, segera datanglah, bawa pada Yesus teman semua. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki acara pembaptisan kudus. Kita bernyanyi dari BNH nomor 146 ayat 1 dan 2. Orang tua yang membawa anaknya menerima baptisan kudus kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah
iman kepercayaan kita. Aku percaya jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Jawab, ya, saya menghendaki. Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui baptisan kudus. Saudara-saudara, saya undang untuk duduk kembali dan datang satu-satu keluarga ke depan. Sri Daniati Lumbambatu, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya. Amin. Rio Christian Manurung, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Siloh Edward Maruligultom, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya. Amin. Alivia Claire Saron Harianja, aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya. Amin. Joanna Huta Barat, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Gefariel Alta Pasaribu, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Abraham Manupak Pahan, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Daren Valerio Simorangkir, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Friani Natania Silain, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Christian Samuel Sitopul, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Queen Felicia Sitorus, aku membaptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan dalam nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan kiranya memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaan-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Benha nomor 147 ayat 6, Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
tiba di rumahmu. Tuliskanlah nama Tuhan dalam buku kehidupan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amanginang yang dikasihi Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan baru bagi kita. Doa kami Amanginang sehat-sehat datang dari rumah, juga sehat-sehat pulang dari gereja ini, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Terimalah salam minggu kami pendeta, Sintua yang melayani, pemandu lagu, dan juga pemain musik, petugas multimedia. Terimalah salam minggu kami yang kami sampaikan dari depan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Mulak mahamu di bagasan damai.
ber